wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra dari kelas 12 TKJ. Jadi di sini saya akan membuat konfigurasi firewall. Langkah pertama, kita siapkan satu buah server, kemudian satu switch. Kita siapkan satu buah switch. Selanjutnya PC, kita siapkan 4 buah PC. Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel strike server ke switch, kemudian switch ke PC. Kemudian karena di switch hanya ada 4 port, kita tambahkan lagi port dengan cara masuk ke switch supaya komputer satu bisa tersambung ke switch. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke server dan kita pilih desktop untuk mengisi IP-nya. Saya menggunakan IP kelas B, yaitu 191.195.10.1, dan juga saya mengisi default gateway-nya, yaitu 191.195.10.100. Begitupun dengan DNS servernya, kita menggunakan IP server. Kemudian kita masuk ke service dan pilih DHCP untuk mengisi otomatis semua klien atau PC. Start IP address-nya kita mulai dari 191.195.10, kemudian .2. Kita isi juga default gateway-nya. Dan tidak lupa juga kita harus mengisi DNS servernya. Kemudian save. Selanjutnya kita pilih DNS dan kita masukkan TKJ. Di DNS-nya itu kita masukkan tkj.com. Kemudian address-nya yaitu IP server. Kemudian ADD. Selanjutnya kita masuk ke email. Domain namanya itu yaitu tkj.com. Kemudian di user kita masukkan user 1, kemudian passwordnya. Passwordnya saya menggunakan password angka saja, yaitu 1. Kemudian begitupun dengan selanjutnya user 2 pakai password juga. Kemudian user 3, kemudian user 4. Kemudian kita masuk ke PC. Kita mengisi IP-nya dengan kita memilih DHCP supaya IP di PC tersebut terisi secara otomatis karena tadi sudah diatur di server. Kemudian kita lakukan pada komputer selanjutnya. Kita pilih DHCP. Kemudian kita mengatur firewall-nya.
Untuk PC pertama kita pilih allow, juga kita masukkan IP-nya. Kemudian remote IP-nya kita menggunakan IP server 1. Kemudian kita pilih IP dan kita ketik .0.0.0.0, kemudian add. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk memilih action pada PC 2. Kita juga menggunakan allow, begitupun dengan PC 3. Dan PC yang terakhir yaitu PC 4 kita menggunakan Deny, di mana Deny itu kita tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca yang dikirim. Misalnya user 1 mengirim ke user 4, di mana user 4 itu Deny, dan di situ Deny tidak bisa membaca apa yang dikirim oleh server 1. Selanjutnya kita masuk ke PC 1 dan pilih email, kemudian username-nya itu user 1, email address-nya user 1 tkj.com, dan untuk incoming mail server dan outgoing mail server kita menggunakan IP server. Kemudian untuk username-nya itu yaitu user 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC 2, 3, dan 4. Hanya usernya saja yang berbeda. Misalnya user 2 kita ketik user 2, user 3 kita ketik user 3, dan user 4 kita ketik user 4. Langkah selanjutnya kita coba untuk mengirim. Kita masuk ke server 1 dan saya mencoba untuk mengirim ke user 2, yaitu user 2 tkj.com. Kemudian yang di bawah itu ketik sembarang saja, kemudian kita send. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Apakah sudah terbaca. Jadi user 1 tadi yang kita kirim ke user 2 itu user 2 sudah membaca. Kemudian kita mencoba untuk mengirim ke user 4, di mana user 4 itu di profilnya tadi saya sudah memilih Deny. Kita coba apakah dia bisa membaca dari user 3 ke user 4. Jika tidak bisa, berarti user 4 sudah berhasil. Jadi karena user 4 tidak bisa membaca dari user 3, berarti konfigurasi yang saya buat itu sudah berhasil. Baiklah, itulah tadi video konfigurasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.